Bapak, aku dulu mampu kali. Aman. Bus, hapus. Apa? Bukan silo kah? Bukan kan? Iya sudah. Nenet, dari mana-mana ngail untuk. Lepas lagi. Kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat beserta rombongan, Bupati Kapuas Hulu, hadir juga bersama kita di sini Ketua. Masing-masing, dan bagi yang beragama Islam perkenankan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, rekan Dim 1206, ada Pak Kasdim dari Kejaksaan yang hadir dan kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita memanjat daerah maupun program-program lain yang selama ini yang sudah beliau apa nama programnya, mungkin nanti Pak Lasaro saya bisa menyampaikan yang sudah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo kita semua adil katalino bercuramin kasaruga bersengat kajubata. Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Yang saya hormati DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang
saya hormati dari Balai BPJN Kalbar, ada Balai Cipta Karya juga lengkap hadir pada hari ini. Unsur Forkopimda termewakili yang kami hormati, Forkopimda. Hati mau maju, ada Pak di Kapuas Hulu nih. Kejadiannya di Kapuas Hulu. Udah itu dipindahkan. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Allahumma biq ilaikum. Berapa kali? 5 kali Pancasila, Pak? 5 kali Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan yang meriah dulu Bapak Ibu untuk pemukulan gong yang juga menandai pembukaan acara launching peningkatan ruas Jalan Nanga Mandai Nanga Embalo. Dan setelah ini Bapak Ibu Pancasila Pak Las. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selamat. Baik Bapak Ibu kita saksikan Ketua Kuncinya Kati. Kontak ke kanan, Pak. Gasnya mana gasnya? Gasnya sebelah kanan, putar, Pak. Puas. Lebih baik kan itu. Merah kanan betul. Yanto mana Yanto? Ketua Dewas, Ketua Dewas. Siap, 1, 2. Oke. Ayo PU aja. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Kita kasih jempol. Kabar, Bapak. Saleh apa lagi? Kalau merdeka biasa ujungnya merdeka, Bapak Ibu nggak boleh kan? PUPR Kalbar, kompak. Jaya, jaya, jaya. Oke. Bisa di Pak pemain juga tangan. Kalau jatuh Kia udah mencoba. Oke. Oke. Si panjang langkah ya. Ayah. Kami akan melaksanakan petasan dengan jalan sepanjang 2,7, lalu penyiapan badan jalan dengan melaksanakan penggunaan sepanjang lebih kurang 6,5, dan juga beberapa spot akan kita perbaiki sepanjang 5,3 km. Sisanya kami akan melaksanakan ganti diri untuk memastikan bahwa ruas tersebut dapat dipergunakan. Bapak sekalian, kami dari Balai Pelaksanaan Nasional
juga melaksanakan pekerjaan jalan daerah lainnya, yaitu Simpang Silat Nangasilat dianggarkan sebesar 17 miliar, lalu juga Kartuk Sumantu sebesar 24, dan juga satu jalan daerah yang kita siapkan juga di tahap kedua. Bapak sekalian, kami dari PJM Kalimantan Barat sangat mengharapkan sekali dukungan di Bapak sekalian untuk mendukung pelaksananya pekerjaan jalan daerah ini, peningkatan ruas jalan Nangga Mandai Nangga Malo. Memang karena keterbatasan dana dan juga waktu, kita programkan untuk bertahap. Namun saya yakin ini langkah pertama kita, dan ke depan kita akan melakukan lagi langkah kedua, langkah kita sehingga akhirnya kita bisa tuntaskan pekerjaan peningkatan jalan ruas Nangga Mandai Nangga Malo. Ini semua Bapak Ibu sekalian berkat aspirasi dari Ketua Komisi 5 DPR RI, Pak Lazarus, sehingga masyarakat di Nangga Embalo dan di Nangga Mandai bisa merasakan nikmatnya pembangunan, khususnya pembangunan jalan, sehingga diharapkan ekonomi masyarakat di Nangga Mandai dan Embalo bisa meningkat. Impres jalan daerah, begitu juga para kades yang terdampak daripada pembangunan ini kita undang semua, terutama para kades yang ada di Embalo Hilir, karena selama ini para kades inilah yang bersuara, yang sering menyampaikan aspirasi masyarakat yang ada di Kecamatan Embalo Hilir. Dan yang saya hormati Nangga Embalo, Kecamatan Bika dan Kecamatan Embalo Hilir dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini suatu momen yang ditunggu-tunggu, terkhusus bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Embalo Hilir, di mana ruas jalan dari Nangga Mandai menuju Nangga Embalo Hilir ini sudah menjadi kerinduan atau dambaan seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Embalo Hilir. Benar kan dah nih? Benar kan dah? Kau dah semangat? Nah, kalau benar kita lanjutkan. Lanjutkan dah? Terima kasih. Nah, kalau lanjut berarti dalam proses pembangunan ini masyarakat yang terdampak atau ada lahan-lahannya yang dilewati dari pekerjaan ini harus mendukung nanti agar pelaksanaannya ini bisa berjalan baik, bisa berjalan lancar dan tepat waktu. Bapak Ibu saudara sekalian, panjang cerita Nangga Mandai Embalo ini. Kami tahun 2022 itu sudah menganggarkan untuk pelaksanaan di tahun 2023, sudah kami anggarkan di DPRD bersama Ketua Dewan dan anggota Dewan. Oh ya, ada anggota DPRD juga hadir pada kesempatan ini. Pak Yanto, mana Pak Yanto? Maaf Pak Yanto, tak kelihatan tadi, pakai baju hitam. Kalau pakai baju merah tadi baru kelihatan. Nah, Pak Yanto ini dari fraksi PDI Dapil 1, termasuk Embalo Hilir ini. Maaf Pak Yanto. Ada Pak Panto juga. Wah, ini harus pakai merah-merah nih, biar kelihatan Pak. Pak Panto dari fraksi dari pemerintah pusat terkait dengan impres penanganan jalan daerah atau konektivitas antara jalan daerah yang ditandatangani oleh Pak Presiden pada bulan Maret yang lalu. Ini memberikan harapan kepada kita, kami dan rusak berat. Nah, salah satunya jalan ruas Nangga Mandai Nangga Embalo. Dan melalui Pak Lazarus kami mengusulkan beberapa proposal untuk ditangani melalui dana impres ini. Nah, kalau Kiat mau berterima kasih bukan kepada Bupati tetapi kepada Pak Lazarus. Karena kami hanya mengusulkan ruas-ruas jalan yang ingin kita tangani, kami usulkan ke beliau dan beliau yang mengawalnya di kementerian. Nah, untuk itu kita semua berterima kasih kepada Pak Lazarus berkat dukungan beliau, berkat keberadaan beliau di Komisi 5 tentu sangat membantu kita. Kalau tidak ada beliau, kami tidak tahu bagaimana kita untuk mengawal impres ini. Nah, dengan keadaan beliau di sana, kita bisa terbantu. Nah, inilah harapan kita ke depan agar penanganan jalan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini bisa berkelanjutan. Nah, untuk penanganan jalan Nangga Embalo Nangga Mandai ini, usulan awal kita itu hampir 100 miliar. Kalau tidak salah 94 miliar untuk menangani secara keseluruhan, sehingga bisa
lebih enak, lebih nyaman sampai ke Nanggambalo mobil. Nah, tetapi karena keterbatasan waktu berdasarkan perhitungan dari balai dipangkas. Awalnya 45 miliar. Kemudian dihitung-hitung lagi kesediaan waktu hanya berapa bulan, dengan 45 miliar itu mungkin tidak bisa ditangani. Jadi sehingga pada akhirnya dikurangi menjadi 29,9 miliar. Nah, setelah lelang kemarin mungkin tersisa 29,1 miliar. Nah, inilah yang akan ditangani nanti untuk menangani jalan Nanggambandai Nanggambalo ini. Nah, ini segelumit cerita bagaimana kita bersama-sama memperjuangkan ruas jalan tersebut. Bukan dari kami saja, tetapi dari masyarakat juga proaktif menyuarakan ini, sehingga kami selaku pemerintah daerah juga menyampaikan aspirasi ini melalui permohonan proposal kami kepada Ketua Komisi 5 dan direspon dari kementerian, dan tentu ini perjuangan kita bersama. Nah, seandainya masyarakat yang ada di Nanggambalo, Nanggambandai, ruas lain yang ditangani melalui impres pada tahun ini, bahkan tahun depan rencananya kita usulkan kembali, karena informasi dari Pak Menteri kemarin, untuk impres jalan daerah ini 2024 masih ada. Jadi masih ada kesempatan kita untuk mengusulkan baik yang sudah berjalan ataupun yang lain-lain. Dan demikian juga untuk masyarakat di Nanggambalo Hilir ini, kalau memang ini mau berkelanjutan, saya rasa kita harus kompak, kita harus bersatu, kita harus bekerja sama. Bagaimana kita mengawal Palasarus, bukan hanya Palasarus yang mengawal aspirasi kita, tapi kita juga harus mengawal beliau agar bisa terpilih dan duduk kembali. Setuju nggak? Jadi Pak, 2024 kalau tidak ada suara Palasarus di Kecamatan Balo Hilir, aku tidak berani lagi menyampaikan usulan dia. Kalau tidak ada suara sentuhan, tidak berani saya Pak. Saya mungkin mengusulkan yang lain aja Pak. Makanya kita harus bersama, bersatu, bagaimana kita mengawal beliau supaya ke depan beliau masih berada di DPR RI. Bukan hanya di DPR RI, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hanya menjadi anggota, mungkin tidak punya kebijakan. Tapi karena Sentuar selaku Ketua Komisi 5 DPR RI, beliau punya kebijakan yang luar biasa. Contohnya, kemarin beliau membawa Pak Menteri ke Kabupaten Kapolri, bisa dapat program-program dari pemerintah pusat, sehingga ada orang yang harus kita kawal juga. Bukan hanya mereka yang mengawal dari kebijakan-kebijakannya, tapi kita juga harus mengawal mereka supaya tetap bisa berada di DPR RI sana. Setuju nggak? Oh, kita mantau nggak Pak? Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin lebih lanjutnya anggaran untuk impres di Kabupaten Kapuas Hulu. Plus tahap 2 itu, kemarin tahap 2 itu kita ajukan berapa ya angkanya Pak Bupati, yang Nanggambalo, Siut Nangasara itu berapa kemarin kita usulkan? Berapa? 32, berarti 80 plus 32, 180,1, 32, berarti 113 ya? Betul nggak? Ya, 113. Jadi APBD sini Pak untuk semua kegiatan KPU 60 miliar. Hari ini saya datang ditemani Pak Bupati, teman-teman dari Kementerian PU ya, didampingi anggota DPRD, ketua dan anggota DPRD ya, menyampaikan Kabupaten Kapuas Hulu mendapat alokasi anggaran 113 miliar untuk jalan saja. Untuk jalan saja. Nampaknya Pak Bupati, kalau Bapak hanya punya 60 miliar tahun 2022, kegiatan saya BSPS, P3 TGAI, kemudian Pisau, Pamsimas, untuk Kapuas Hulu ini kemarin kegiatannya mendekati 100 miliar, Pak. Mendekati 100 miliar. Ya. Itu kegiatan banyak ada di Padepa, Pamsimas Padepa kan, Pamsimas, P3 TGAI di SDA, kemudian tadi Pisau itu juga di Padepa,
Berarti kurang lebih 200 miliar saya bawa ke Kapuas Hulu. Kalau saya tidak ada di DPR, yang Bapak punya hari ini, yang 60 miliar yang tadi Bapak bincang. Ini tahun ini loh Bu. Tahun sebelumnya setiap tahun baru yang anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang kalau kami menyebutnya itu apa ya? Itu kan kegiatan kemasyarakatan sebetulnya ya, kegiatan kemasyarakatan. Belum proyek-proyek yang besar Pak. Itu di depan kantor bupati itu anggarannya berapa kali Pak Deka? 27 miliar. Ya, sudah berapa? Sudah 200 lebih. Kemudian Slab berapa kemarin Pak? Slab itu 114. Sudah 300-an, hampir 400. Kemudian belum lagi perbaikan jalan Simpang Putus Sibau plus jembatan. Ya. Kemudian batas Kaltim. Ya, 100 lebih juga. Belum lagi yang sana, yang belum selesai di Panang ke sana, ke Badau. Di sana itu ada 2 kegiatan yang Kapuas Hulu kalau saya tidak salah yang di atas 200 dua-duanya. Bapak bayangkan, efek saya di DPR itu hampir 1 triliun untuk Kapuas Hulu saja. Pada saat yang sama, Kapuas Hulu hanya bisa menganggarkan 60 miliar. Pada saat yang sama, kami bawa 1 triliun hampir. Mungkin bisa lebih 1 triliun kalau saya hitung semua. Bandingkan dengan 60 miliar yang Bapak punya. Betapa kecepatan pembangunan infrastruktur karena kita hadir di sana. Ini biar masyarakat paham Pak. Ya, saya ditemani anggota DPRD Kabupaten ada 2, 3. Beliau ini dari Golkar. Kalau yang berdua sana dari PDI Perjuangan. Nah, begini di sana juga. Kalau yang ini Golkar, kalau ini Pak Alek juga dari PDI Perjuangan. Ya, kita beda-beda partai tidak masalah. Yang penting tujuan kita bersama membangun. Ya, saya tadi minta Pak Ketua DPRD mendampingi, beliau dari Golkar. Partai boleh beda, niat harus sama, mensejahterakan masyarakat, memajukan Kapuas Hulu. Ya. Nah, betulnya itu nanti Pak Kades, tokoh masyarakat, ya, nanti tanggal 14 Februari, baru betul. Jadi Pak Bupati udah bilang, ini 14 Februari berarti APBN tahun 2024. Aku mantau Pak Bupati, pantun itu berbalas enggak? Kalau pantun enggak berbalas, sangat ya jalan kiannya pulang. Dia pantunnya berbalas. Nah, jadi sekarang kita harus cerdas Pak, masyarakatnya harus cerdas. Mengerjakan sesuatu harus yang bermanfaat. Gini hari kita jangan buang-buang waktu. Buang-buang tenaga tidak jelas. Tadi kami diskusi di rumah Pak Camat. Daerah ini kaya, ikan banyak, daun puri itu juga banyak, tinggal panen. Tapi infrastruktur masih rusak, biaya angkut masih mahal. Bapak susah mau untung besar. Betul enggak? Pakai speed, 1 orang naik ke dari sini mau 100.000 Pak ya. 100.000 1 orang. Tapi kalau jalan darat katanya tadi hanya modal 50.000 bisa PP ke Putus Sibau. Betul enggak Pak? Nah sekarang kita lagi mengerjakan pekerjaan bagaimana beban Bapak Ibu di sini menjadi ringan, bahkan sangat ringan dengan. Nah saya buktikan Pak, bukan ngomong doang, kan ada juga politisi yang datang. Bahasanya tadi kalau di sambutan kepala desa itu saya bilang begini, kalau nanti saya akan, jadi kalau terus Pak. Kalau nanti habis pemilu dia kalau datang nih, kalau nanti mau pemilu lagi dia bilang nih, kalau nanti gitu dia. Tapi herannya Pak, yang kalau nanti ini pun bapak-bapak pilih terus juga. Aku mau tanya Kian, Budo mana? Budo yang milih atau Budo yang dipilih?
Kata kita dulu tuh ngomong kalau nggak ngomong santas itu nggak jelas. Nah, jadi kita bikin terang benderang biar jelas. Mohon maaf Pak, ada anggota DPR yang cuma datang ambil duit, Pak, ambil gajian pulang. Ambil gajian pulang. Itu namanya datang, duduk, diam, duit, gajian. Nah, kalau kita ini kerja Pak, udah kita bawakan anggarannya, kita launching. Saya kalau launching ini bukan mau pamer Pak, bukan. Tapi masyarakat wajib tahu ini kerjaan siapa. Kemudian siapa yang tanggung jawab? DPR itu punya 3 fungsi, salah satu fungsinya pengawasan. Kalau penganggaran sudah kita lewati tadi Pak, fungsi DPR itu 3. Penganggaran, kemudian membuat undang-undang dan melakukan pengawasan. Ya, buat anggaran, melakukan pengawasan dan membuat undang-undang. 3 fungsi utama DPR. Penganggaran sudah kita lakukan, dia masuk di APBN. APBN ini kan undang-undang Pak. Sekarang saya dalam rangka pengawasan. Saya nanti tahu siapa yang kerja, perusahaannya apa. Toilet, dia dampingi saya ke toilet. Begitu keluar dari toilet, Pak Ketua, dia bilang, kenapa? Di sini paling susah Pak Ketua, kata dia. Aku bilang susah apa? Susah dapat suara, kata dia. Oh, Pak Yanto susah dapat suara di sini, katanya. Nah, jadi nanti Pak Yanto, pertanyaannya ada 2 Pak. Susah karena di masyarakat atau susah karena kinerja Pak Yanto kurang bagus? Antara 2 kan itu. Nah. Duan, giliran kita madah kinerja kurang bagus lalu tepuk tangan Duan, selalu gak Yanto. Hati kisah ya. Nah, Duan jangan salah, Pak Yanto itu yang bujuk aku untuk sampai gitu tuh. Jangan salah Duan. Nah, sentuh aja ketua DPC aku, Bang tolong jalan ke Nangakantu, kata ya. Sampaikan lagi dengan Pak Bupati, tolong jalan ke Nangakantu. Supaya kian tahu Pak. Supaya kian tahu. Yanto ya yang bujuk aku gak tahu kalau jalan ke sini tidak ada yang bagus, karena aku sering lewat sungai. Saya sering mancing kan, sering ke danau lewat sini. Jadi tidak pernah. PPK ada satker di sini. Ya nanti saya minta juga, tadi sudah mau paling banyak di Kapal Sulu, walaupun 40.000, saya pertanggungjawabkan Pak. Salah satunya saya datang. Jalan hari ini Pak, secara hari ini launching di ruas, launching jalan impres jalan daerah, ruas Nangamandai, Nangambalo, ya Nangambalo dengan anggaran 29,1 miliar ya. Hari ini juga kita launching sekaligus ya ruas Simpang Silat, Nangasilat dengan jumlah 17 miliar, kemudian Nangakantu, Sungai Antu 34 miliar ya. Jadi total ada 80,1 miliar untuk tahap pertama. Tahap kedua nanti ada lagi Simpang Siut ke Nangasarai ya. Nanti jumlahnya mungkin akan menyusul, kita akan sampaikan ya. Sudah dibicarakan kemarin dengan Menteri. Kapuas Hulu total akan mendapatkan 4 ruas tahun ini ya. Tahap pertama ini 3 ruas, nanti tahap kedua ini ada 1 ruas diluncurkan dalam APBN tahun 2023 ini. Mudah-mudahan ini berjalan lancar ya. Saya berharap Pak Bupati nanti tolong dibantu, karena ini berada di kawasan jalan kabupaten. Nanti Pak Bupati yang berperan aktif untuk membantu teman-teman Satker dan PPK supaya kegiatan pembangunan ini berjalan dengan lancar. Karena waktu kita singkat nih, jadi kita hampir tidak punya waktu untuk tidak bekerja. Apalagi ini daerah pantai rawan banjir. Saya berharap progres ini sudah bagus sebelum masuk musim hujan. Kalau nanti sudah masuk musim hujan, bisa persoalan tersendiri di sini. Karena daerah ini genangan airnya kalau musim hujan, musim banjir itu cukup dalam dan pasti tidak bisa kerja. Oleh karenanya kita berharap betul nanti Pak Bupati ya dibantu oleh Pak Camat dan Kepala Desa untuk menjaga kecepatan serapan anggaran, kecepatan progres fisik di lapangan, dan saya minta juga teman-teman dari Balai untuk konsen ya. Karena ini daerah khusus Pak. Kenapa ini jalan dari dulu tidak ada ya, tidak ada jalan. Pasti masalah utamanya itu adalah seringnya air naik di alokasi pekerjaan, sehingga untuk mengejar progres atau melakukan serapan dari anggaran itu tidak mudah. Ya, lain-lain bisa ditanya Kepala Balai atau Pak Bupati. Pak tadi juga menyinggung agar masyarakat mendukung progres pembangunan jalan ini. Oh ya, tadi kita minta supaya
jangan ada hambatan gitu maksudnya ya. Ketika masyarakat dukung, masyarakat support ya, memberi kemudahan-kemudahan, membantu masalah-masalah di lapangan, itu adalah salah satu cara kita mempercepat pengejaran fisik dan serapan anggaran yang harus kita habiskan di tahun 2023 ini. Ada yang mau ditanya Pak Bupati? Pak Bupati, mungkin untuk jalan ini berapa lama sih baru ada perbaikan sampai saat ini? Sebetulnya ini memang sudah lama, semenjak adanya Kabupaten Kapuas Hulu, memang Kecamatan Balohilir sudah ada. Cuma memang akses jalan ke sini yang baru kali ini yang mungkin akan kita tembus sampai ke kecamatan. Nah, tentu kami dari pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu beserta jajaran dan seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PU dan Pak Lasarus yang telah merespon apa yang menjadi usulan kami dari Kabupaten Kapuas Hulu terkait dengan penanganan jalan daerah. Nah, karena diketahui bahwa jalan daerah itu Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 1.106 km panjangnya. Nah, demikian juga dengan jalan desa, kita memiliki 700-an kilo jalan desa. Nah, dengan panjang ruas yang sebegitu besarnya, sehingga kami dari pemerintah daerah tentu kewalahan untuk menangani. Oleh sebab itu kami bersyukur dengan adanya program Impres dari Kementerian melalui Pak Lasarus, kami sangat bersyukur dan terima kasih, sehingga yang menjadi kendala kami dalam membangun infrastruktur jalan jembatan di Kapuas Hulu bisa sangat terbantu. 30,4 triliun. Tadi disampaikan bahwa ini bertahap sama Pak Bupati berawal kan 100 lalu penanganan anggaran waktu hingga pada tahun ini diangkat 291 miliar. Jadi ada yang perlu tegas, kami tinggikan badannya tadi disampaikan oleh Pak Ketua pada musim-musim tertentu ya. Kita melakukan pilihan dan kita Pak Menteri untuk memastikan bahwa tanaman luas bisa untuk target pengerjaan sendiri Desember selesai karena ini memang kerjaan itu harus selesai.